Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya, Yesus Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami.
kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah tempat perlindungan kami, yang kepadanya kami bisa sandarkan kehidupan kami sepenuhnya. Sungguh Engkau Allah yang bisa diandalkan. Kehidupan kami adalah kesaksian bagaimana Allah tidak pernah gagal memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami mau terus menyerahkan hidup ini untuk dipimpin, dibentuk, serta disertai oleh Tuhan sendiri, sehingga akhirnya apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu itu boleh jadi. Tuhan, sekarang ajarlah kami, tegurlah kami, koreksilah kami, arahkanlah hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami umat-Mu saat ini siap untuk mendengar pesan yang khusus dari Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan memampukan kami bukan hanya mengerti,
tetapi juga melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan mini seri ya. Bulan lalu saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul miskin tapi kaya, belajar dari jemaat di Smyrna ya. Nah, sekarang kita balik, kaya tapi miskin. Kita akan belajar dari jemaat yang ada di Laodikia ya. Nah, mari kita akan melihat teks kita, pasal yang ketiga dari kitab Wahyu ayat yang ke-17. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, sama halnya pada saat kita belajar mengenai jemaat yang ada di Smyrna, Bapak Ibu sekalian, maka untuk kita bisa memahami bagian firman Tuhan ini, kita perlu melihat juga latar belakang dari kota Laodikia. Ya, supaya nanti ketika kita membaca teks-teks yang terkait, maka pikiran kita sudah siap untuk memahaminya. Nah, mari sama-sama kita akan melihat ya situasi kota di Laodikia. Ya. Kota ini adalah kota komersial. Ya, bahkan 3 jalur perdagangan itu menyatu di situ. Ya. Jadi kota yang sangat hidup sekali secara ekonomi. Mereka terkenal sebagai penghasil wool hitam yang mengkilat, yang bagus dan mahal. Hanya mereka-mereka yang sungguh-sungguh kaya bisa membeli dan kemudian membuatnya sebagai pakaian mereka. Nah, selain dari itu, mereka juga punya semacam sekolah medis, ya, utamanya itu untuk pengobatan mata dan juga telinga. Itu sangat terkenal sekali pada waktu itu. Ya, jadi secara overall, kota ini adalah kota yang subur, yang makmur dan mandiri. Ya, karena kekuatan ekonominya. Nah, ada catatan tambahan yang saya mau tambahkan di sini ya. Bahwa suatu saat kota itu pernah diguncang gempa yang sangat hebat ya. Pada tahun 60 Tarik Masehi ya. Dan kemudian ada inisiatif dari pemerintahan Romawi untuk mengulurkan tangannya membantu kota itu supaya bisa dipulihkan karena hancur luar biasa. Tetapi saudara, kota ini menolak, warga di kota itu menolak untuk dibantu. Ya. Kenapa menolak? Karena mereka punya
kekuatan untuk membangun kembali kotanya itu. Jadi sebuah kota yang sangat mandiri sekali. Nah, sayangnya dari semua catatan yang positif itu ada satu yang kurang di kota itu. Apa? Air bersih. Ya, mereka kekurangan air bersih. Nah, ini semua nanti kita akan lihat ya di pasal yang ketiga ya dari kitab Wahyu, bahwa apa yang saya ungkapkan di sini itu akan mengkait dengan pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gereja ini. Ya. Nah, sekarang mari kita akan masuk lebih jauh ya. Kita bertanya, tadi di ayat yang ke-17, mereka bangga karena mereka kaya, memperkayakan diri mereka dan tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kenapa kok di pemandangan Tuhan Yesus mereka justru dikatakan miskin melarat? Kenapa? Nah, mari sama-sama kita akan melihat ya, saya buat tabel di sini, saudara, apa yang dibanggakan oleh jemaat di Laodikia itu dipatahkan oleh pernyataan Tuhan Yesus. Yang mana saudara, kalau saudara membaca pada bagian itu, Tuhan Yesus dikatakan sebagai saksi yang setia dan benar. Jadi perkataan Tuhan Yesus tidak pernah salah. Mereka boleh menilai diri mereka sendiri, tetapi kebenarannya ada di tangan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Mereka mandiri secara finansial, kuat secara ekonomi. Dan itu saudara pada akhirnya saya kira ini pengalaman kita juga pada saat ekonomi semakin mapan, maka akhirnya kita merasa diri kita itu sudah sanggup untuk berdiri sendiri. Tidak butuh siapa-siapa. Nah, akhirnya itu mempengaruhi kehidupan spiritual mereka juga. Mereka jadi tidak butuh Tuhan lagi. Nah, itu sebabnya dalam kondisi seperti itu, maka Tuhan Yesus katakan, kamu bukannya kaya, tapi kamu melarat dan malang. Itu satu, saudara. Lalu berikutnya, mereka bangga karena kota itu adalah pusat perbankan. Orang menukar emas di situ. Bahkan mereka punya koin mereka sendiri. Nah, itu sebuah kebanggaan, saudara. Tetapi perhatikan Tuhan Yesus katakan apa? Saksi yang setia dan benar itu mengatakan bahwa mereka miskin dan harus membeli daripadaku, dari Tuhan Yesus, emas yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, ini berbicara tentang harta yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada jemaat di Laodikia, sekalipun kantongmu penuh, tetapi itu semua sementara. Dan kamu butuh harta yang kekal, yang tahan uji, dan emas itu ada padaku. Kamu butuh aku. Lanjut saudara ya. Mereka membanggakan sekolah medis. Ya, utamanya dalam kaitan dengan pengobatan mata. Ya, katanya ada semacam tablet begitu ya. Dan itu kemudian biasanya dicampur dengan air lalu diusapkan di mata. Katanya manjur sekali untuk mengobati penyakit-penyakit mata. Ya kan, masih sangat tradisional sekali saudara ya. Mereka bangga dengan itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus?
Sesungguhnya kamu buta, sehingga butuh minyak untuk melumas matamu. Ya. Mereka tidak sanggup melihat diri mereka apa adanya. Dan hanya Kristus yang sanggup melihat kehidupan mereka secara transparan, saudara. Kalau demikian, ini menjadi catatan penting untuk kita sekalian ya. Kadang kita merasa diri sudah cukup baik. Tetapi ingat, Tuhan Yesus sanggup melihat tembus sampai ke hati kita, sampai ke sudut-sudut, saudara. Dan dia akan mengatakan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan mereka buta, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Matanya sudah dikaburkan oleh kemapanan finansial. Kemudian saudara, yang menarik, bahwa mereka juga bangga dengan industri wool yang sudah memperkaya kehidupan mereka secara ekonomi. Tapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Kamu jangan bangga dengan industri wool yang sudah menaikkan derajat finansial kamu. Sebab sesungguhnya engkau telanjang sehingga engkau harus membeli pakaian putih. Ini berbicara soal kebenaran dan kekudusan. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dengan kata lain, wool hitam yang bagus, yang mewah, yang mahal itu tidak sanggup menutupi dosa-dosa mereka. Nah saudara, karena mereka dalam kondisi yang seperti itu, maka ada akibatnya, saudara ya. Akibatnya apa? Mari kita lihat ya, kita mundur ke ayat yang ke-15. Saudara, kita akan baca ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya, Wahyu pasal yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, sampai di sini saya mau membuat semacam klarifikasi ya. Kadang-kadang dua ayat ini disalahpahami. Ya, kan tadi dikatakan di ayat yang ke-15, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, ya. Lalu kemudian orang mulai berpikir, oh kalau begitu jadi orang Kristen tuh kalau panas-panas sekalian, kalau dingin-dingin sekalian. Betul apa enggak saudara? Betul enggak? Ya? Betul. Kalau panas ya Tuhan senang memangnya ya saudara. Jadi orang Kristen yang semangat, yang militan, yang suka melayani ya. Pasti Tuhan Yesus senang. Tapi kalau dingin senang enggak? Masa Tuhan Yesus senang dengan orang Kristen yang dingin-dingin? Tidak ada inisiatif, pasif. Tidak ada sumbangsih terhadap kerajaan Allah. Masa Tuhan Yesus senang? Kan tidak. Jadi bagaimana kita memahami bagian ini? Nah saya mau tunjukkan sebuah peta di sini ya. Saudara ya supaya kita paham dengan baik. Ya.
Nah, sudah perhatikan ya, kota Laodikia itu di utaranya itu ada kota Hierapolis. Itu terkenal dengan sumber air panas bermineral yang sangat ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit, terutama penyakit kulit. Mereka yang punya penyakit kulit dari segala penjuru datang ke tempat itu untuk berendam. Yang punya penyakit rematik dan sebagainya, sendi-sendi, datang ke situ berendam dan banyak yang sembuh. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu panas, panasos sekalian. Kayak sumber mata air di Hierapolis itu loh. Panas dan ampuh menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, lalu saudara ya, di sebelah kanan daripada kota Laodikia itu ada kota Kolose. Ya, dan kita semua tahu Rasul Paulus juga menulis kepada jemaat di Kolose. Nah, di Kolose itu ada sumber air yang dingin. Menyegarkan. Orang kalau haus dari perjalanan jauh datang ke mata air itu minum, waduh langsung saudara ya, dia sangat dipuaskan dengan air jernih dan segar itu. Jadi artinya Tuhan Yesus di sini mau mengatakan, kamu kalau mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hendaklah kamu itu seperti sumber air di Hierapolis yang punya manfaat bagi banyak orang. Begitu juga dengan di Kolose yang punya sumber mata air yang jernih dan segar, yang bisa melepaskan dahaga orang yang datang dan meminumnya. Itu saudara ilustrasinya. Lalu masalahnya dengan kota Laodikia, ya, mereka enggak punya sumber air bersih untuk diminum. Jadi mereka harus alirkan air, kalau sudah melihat tadi gambarnya itu ya, itu yang di atas. Ya. Masih ada satu lagi yang di bawah tanah, mereka punya dua. Nah masalahnya dari sumbernya itu panas, bermineral, lalu waktu dialirkan sampai ke kota Laodikia itu jadi suam-suam kuku, anget-anget gitu. Nah, waktu itu diminum orang akan merasa mual dan mau muntah, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, aku hendak memuntahkan kamu. Jadi ini gambaran saudara yang langsung ditangkap oleh jemaat di Laodikia. Karena itu sehari-hari pemandangan yang mereka lihat sehari-hari dan mereka mengalami itu dalam banyak tahun kehidupan mereka. Air yang sampai ke tangan mereka itu bukan air yang nikmat. Tetapi air yang menimbulkan rasa mual dan kemudian orang cenderung untuk muntah. Jadi kalau demikian melalui ilustrasi ini sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada jemaat di Laodikia dan kepada kita yang hidup pada masa sekarang ini? Ya, nah ini saudara ya. Orang Kristen yang suam-suam kuku itu yang seperti apa? Perhatikan di sini saudara ya. Orang Kristen yang karena kemapanan ekonomi kaya, menganggap dirinya yang memperkayakan diri mereka sendiri, tidak kekurangan apa-apa. Akibatnya lebih bersandar pada rasa aman yang palsu, lalu hidup tanpa komitmen penuh kepada Kristus,
dan akhirnya cenderung kompromis, puas diri dan tidak lagi membutuhkan Kristus. Nah ini menarik saudara ya. Kalau kita mau analisa dari mana semuanya ini bermula, perhatikan di sini saudara. Dari kemapanan ekonomi, kemapanan finansial. Dan saudara kalau kita lihat dalam kehidupan kita, bukankah ini betul? Bukankah ini benar? Pada saat harta semakin bertambah, pada saat status sosial semakin meningkat saudara, maka itu akan menimbulkan rasa aman. Biasanya orang yang punya duit saudara ya, di tangannya itu kan seolah-olah dia bisa mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Kalau aku besok sakit, aku punya duit pergi ke dokter beli obat apa saja, aku punya. Kalau besok aku mau ngurus apa sajalah ya, aku punya duit untuk menyelesaikan semuanya. Saudara, lalu timbul rasa aman yang palsu. Nah akibatnya karena merasa dirinya itu cukup kuat, bisa mengontrol segala sesuatu, maka akibatnya orang tidak lagi punya komitmen. Tadinya waktu susah, pokoknya modalnya itu dengkul. Cari Tuhan, nangis, mencari wajahnya Tuhan, minta belas kasihannya Tuhan. Hidup semakin baik, semakin mandiri, merasa dirinya punya kontrol atas segala sesuatu, akhirnya enggak lagi mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada komitmen. Dan akhirnya saudara karena enggak ada komitmen dengan Tuhan, hidupnya itu diwarnai dengan berbagai macam kompromi. Dan saya kira inilah yang terjadi. Bukankah pada bulan yang lalu ketika kita belajar tentang jemaat di Smyrna, mereka itu miskin tapi disebut kaya. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan Yesus dan setia melayani Dia, saudara. Dan pada saat mereka mengambil komitmen seperti itu, mereka itu rela membayar harga yang sangat mahal. Mereka ditolak pada saat mau berdagang. Bahkan kalau punya duit mau beli sesuatu aja nggak ada yang mau jual kepada mereka. Hidupnya menderita, susah sekali, miskin. Tetapi di pemandangan Kristus mereka disebut kaya. Nah di sini kita melihat yang sebaliknya. Kaya tetapi dari sudut pandang ilahi mereka divonis miskin. Kenapa? Karena Mamon telah menggeser posisinya Allah. Tahtanya Allah atas kehidupan mereka. Nah itu sebabnya tidak heran Tuhan Yesus mengajarkan ya kepada para murid, kepada pendengarnya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Nah saya ada catatan di sini ya, kutipan yang sangat bagus untuk kita renungkan. Dari Randy Alcorn ya, saya bacakan untuk kita. Yesus berkata bahwa orang kaya itu kurang beruntung secara rohani. Matius 19:23-24. Masalahnya tentu saja bukan karena Allah tidak mengasihi orang kaya. Mereka sebaliknya ya, punya banyak hal lain untuk dicintai. Apa saja? Mereka punya mobil yang jos.
yang paling mutakhir. Mereka punya makanan yang begitu lesat untuk dicintai. Mereka punya rumah mewah yang mereka bangga-banggakan dan cintai. Dan seterusnya. Siapa yang butuh Allah ketika kita punya segalanya? Nah itu sebabnya Yesus tidak berkata kamu tidak seharusnya mengabdi kepada Allah dan Mammon. Tetapi ini yang Tuhan Yesus katakan. Kamu tidak dapat. Gak bisa. Tidak ada kemungkinan. Mengabdi kepada Allah dan Mammon. Mengapa? Sama seperti seorang wanita tidak dapat mempunyai dua suami. Saat kita mencintai dunia ini, kita jatuh ke dalam perzinahan rohani. Menyejajarkan Yesus, menyejajarkan Allah dengan harta. Itulah yang dimaksud dengan perzinahan rohani. Nah saudara, saya kira Tuhan Yesus terlalu banyak di berbagai kesempatan, di berbagai tempat saudara mengajar para muridnya ya, perihal uang saudara. Dan barangkali sebuah pernyataan lain yang juga sama tegasnya sebenarnya ya, kita temukan di Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Ya. Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya, ini kata zoe di situ dalam bahasa Yunani ya, itu berbicara mengenai hidup yang sesungguhnya, ya, bukan hanya bios atau suke, ya, kehidupan fisik kita, ya, yang sementara di muka bumi ini. Tidak, tapi zoe, hidup yang sesungguhnya. Tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, saya mau menggarisbawahi kata tidaklah bergantung. Hidup kita yang sesungguhnya tidak bergantung pada harta kita. Meskipun Amsal mengatakan ya, kota yang kuat bagi orang kaya itu adalah hartanya. Ya kelihatannya kan saudara ya, orang kalau punya banyak harta, kelihatannya itu enggak akan pernah bisa jatuh. Tapi saudara, pada saat dia mati, tidak satu rupiah pun yang dia akan bawa. Maka hidup yang sesungguhnya bukan hanya yang sekarang dan di sini, tetapi yang nyambung dengan kehidupan yang kekal itu enggak bergantung pada harta. Kapan hari saya mendengar seorang bapak sakit ya sudah cukup usia juga, bolak-balik dibawa ke Singapura itu dengan jet pribadi. Rawat di ICU di sana mungkin hampir sebulan ya. Lalu saya dengar cerita katanya untuk bolak-balik dan sebagainya itu menghabiskan uang sekitar 24 miliar. Ya. Mereka punya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Sampai di sana hidup kembali sudah tidak bernyawa. Dan tidak ada satu rupiah pun, sekalipun hartanya begitu melimpah, hidupnya sama sekali tidak bergantung pada hartanya itu. Sudah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya Mammon itu tidak menjadi Tuhan atas hidup kita? Ya, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab
Dan kembali jawabannya dari firman Tuhan. Saudara, saya mau ajak kita melihat di 1 Timotius pasal yang ke-6. Sudah kita akan melihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ya. Inilah cara supaya kita lepas dari jerat materialisme. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Berhenti dulu di situ saudara ya. Jadi kunci supaya kita lepas dari perangkap materialisme, mamon yang bertahta atas hidup kita, satu kata saja. Kuncinya adalah ini. Kita harus menjadi penata layan yang baik dan setia atas segala sesuatu yang Tuhan taruh di tangan kita. Bisa katakan amin? Amin saudara. Penata layanan. Saudara, penata layanan itu apa sih? Simple saudara ya. Berdasarkan ayat 17 tadi dikatakan Allah dalam segala kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk kita nikmati. Jadi Allah itu adalah sumber ya. Tidak seperti jemaat di Laodikia, aku memperkayakan diriku seolah-olah kekayaan itu sumbernya dari diri dia itu, saudara. Tidak, Allah adalah sumber. Dan ketika Allah kemudian memberkati kehidupan kita, apakah salah untuk kita menikmati? Loh tidak saudara, justru firman Tuhan katakan untuk dinikmati asal, nah catatannya ya, jangan sampai pada saat menikmatinya itu kita jatuh ke dalam dosa. Menikmati itu justru harus, kalau saya berikan kepada anak saya belikan motor bagus supaya anak saya senang saudara. Lalu dia simpan di garasi dan kemudian gak dipakai. Hati saya bagaimana? Loh ya apa sih? Wong sudah tak kasih, tak sediakan kok gak dipakai. Tapi saudara, kalau kemudian dia cinta betul sama motornya itu, dielus-elus, dimandikan terus, diciumi, sampai papanya panggil, ayo makan nak. Sampai enggak peduli, saya juga kecewa. Papanya kan juga kecewa saudara. Nah demikianlah dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita pertama untuk dinikmati. Tapi yang harus kita ingat bahwa sebagai penata layanan, ya sebagai penata layan, maka suatu hari kelak kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah hakikat dari penata layanan. Jadi kuncinya ini. Engkau boleh kaya tentu saja, tapi jadilah engkau kaya juga dalam kebajikan. Amin. Saudara, nah mari kita lanjutkan ke ayat 18 karena itu dikatakan di dalam ayat tersebut ya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi sama-sama kaya dalam kebajikan. Apa pengertiannya kaya dalam kebajikan itu? Suka memberi dan membagi. Dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai lagi-lagi kata zoe muncul di situ, hidup yang sebenarnya.
Ini saudara, inilah panggilan kita. Kalau Tuhan memberkati kita, puji Tuhan. Tetapi selain saya buat planning, saudara, ya, apakah itu menabung, apakah itu untuk proteksi kesehatan saya, untuk investasi dan seterusnya, maka kita dipanggil supaya kita jadi agennya Allah, jadi tangannya Allah untuk menyalurkan berkat itu juga kepada sesama kita. Saya suka saudara ya, Randy Alcorn itu mengatakan begini, kalau kita mati, kita kan gak bisa bawa harta kita. Tapi kita bisa mengirim harta kita lebih dahulu. Gak bisa dibawa, tapi kita bisa kirim lebih dulu. Caranya bagaimana? Kumpulkanlah hartamu kan di surga. Caranya bagaimana? Dengan berbagi, dengan mensupport pekerjaan Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Dengan menolong sesama kita yang sedang berkekurangan. Nah, pada saat itu kita lakukan menjadi penata layan yang baik dan setia, maka kita sedang memutuskan kuasa dari mamon yang mau mendominasi kehidupan kita. Kita bebas dari materialisme. Saya mau tutup dengan sebuah kutipan lagi saudara ya, untuk kita renungkan dan bawa pulang. Tom Conway mengatakan demikian. Saya menikmati kepuasan yang sejati dengan berinvestasi dalam kerajaan Allah. Nah, investasi jangan dipikir negatif ya. Ada orang investasi itu pikirnya saya masukkan 100 nanti saya dapat 1000, bukan begitu. Saya terlibat ya, membantu, menolong, memberi untuk kerajaan Allah ya. Di sanalah saya akan hidup selamanya dalam kerajaan Allah itu. Dan saya ingin menolong sebanyak mungkin orang supaya bisa masuk ke sana. Memang saya melakukan investasi finansial lainnya. Ada yang bagus, ada pula yang tidak bagus. Tapi Anda tidak akan pernah salah berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Bisa membagikan kepunyaan kita dengan cara demikian yang akan menghasilkan buah kekekalan adalah sukacita yang sejati. Sukacita itu datang dari bekerja bagi Allah untuk membangun kerajaannya. Sadar bahwa semua itu bersifat kekal. Amin saudara. Amin. Saya tahu, saya sadar dan banyak orang mengeluh ya karena kondisi ekonomi kita sangat tidak baik. Tetapi saudara, bukankah sampai dengan detik ini pemeliharaan Tuhan itu nyata? Saya percaya pada saat hidup kita ini kita pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kaya dalam kebajikan. Maka meskipun tidak banyak yang ada di tangan kita, Tuhan akan mengatakan kamu kaya. Kamu kaya. Karena kita sedang mengumpulkan harta kita di surga. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan sambut firman Tuhan
Kita nyanyikan pujian mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Mari angkat tanganmu, katakan mengasihi-Mu,
Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, tolonglah kami, supaya kami tidak mengikatkan hati kami kepada mamon, tapi sungguh hanya ada satu Allah saja yang bertahta atas hidup kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Roh Kudus, biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami melalui kuasa Roh Kudus. Biar firman-Mu akan terus mengingatkan kami ya Tuhan. Kami butuh uang, tetapi kami tidak mau uang menjadi Tuhan atas hidup kami. Sebaliknya harta kami akan kami pakai untuk meninggikan nama-Mu, untuk mensupport pekerjaan Tuhan, untuk menolong sesama kami, supaya kerajaan-Mu semakin ditegakkan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kembalikan segala puji, hormat, serta syukur hanya kepadamu. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.